Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Tanjung. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas reguler C, Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya review, yaitu buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Andes Saiful Bahri Jamarah, MAG, dan Dr. Andes Aswan Said. Jadi buku ini terdapat 200 halaman dan terdapat 10 bab di dalamnya. Jadi bab pertama itu pendahuluan. Kemudian bab kedua itu membahas tentang konsep-konsep strategi belajar mengajar. Di antaranya pengertian strategi belajar mengajar, klasifikasi strategi belajar mengajar, implementasi belajar mengajar. Kemudian di bab ketiga, hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Di antaranya hakikat belajar mengajar, kemudian ciri-ciri belajar mengajar, dan komponen-komponen belajar mengajar. Kemudian bab keempat, yaitu yang berjudul berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Di antaranya pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, pendekatan kebermaknaan. Kemudian bab kelima ada kedudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Di antaranya kedudukan metode dalam belajar mengajar, kemudian pemilihan dan penentuan metode, macam-macam metode mengajar, praktik penggunaan metode mengajar. Kemudian bab ke-6 ada keberhasilan belajar mengajar. Di antaranya pengertian keberhasilan, indikator keberhasilan, penilaian keberhasilan, tingkat keberhasilan, program perbaikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 7 yang berjudul penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Terdapat pengertian media, media sebagai alat bantu, media sebagai sumber belajar, macam-macam media, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media, dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media, pengembangan dan pemanfaatan media sumber. Kemudian bab ke-8 ada beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Di antaranya memancing apersepsi anak didik. Kemudian memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, memilih bentuk motivasi yang akurat, menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian bab ke-9 yang berjudul pengembangan variasi mengajar, yang isinya itu terdapat tujuan variasi mengajar, prinsip penggunaan, dan komponen-komponen variasi mengajar. Kemudian bab yang terakhir ada bab 10 yang berjudul pengelolaan kelas, yang diantaranya ada pengertian pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas, beberapa masalah pengelolaan kelas, penataan ruang kelas, pengaturan siswa, dan yang terakhir ada pengelolaan kelas yang efektif. Kemudian saya akan membacakan inti dari, karena mungkin kalau semua dijelaskan satu persatu akan panjang, jadi saya akan menjelaskan salah satu babnya, kesimpulan salah satu babnya, yaitu konsep strategi belajar mengajar.
Pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Kemudian memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Kemudian menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik dan penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.